tentang cerita mitos, dan juga tentang cerita fakta ilmiah, yang berkaitan dengan pohon tanaman, buah-buahan, dan bunga hias. Ketika orang tua tidak ingin anak dan cucunya melakukan tindakan yang akan berakibat tidak baik untuk kehidupan jangka panjangnya, maka dua hal yang pasti dilakukan. Pertama, menasehatinya, yang kedua dibuatkan sebuah cerita, yaitu cerita mitos. Cerita mitos juga digunakan ketika orang tua tidak mampu menjelaskan suatu hal secara ilmiah. Dan cerita mitos juga digunakan untuk menakut-nakuti, supaya anak dan cucunya mematuhi dan tidak melanggar suatu larangan. Berikut tentang 17 cerita yang katanya dianggap mitos, tentang pohon tanaman, buah-buahan, dan bunga hias. Yang pertama adalah, wanita tidak boleh makan pisang dempet. Karena apabila seorang wanita terlalu sering makan pisang dempet, maka dipercaya bisa berakibat melahirkan anak kembar siam. Fakta ilmiah yang seharusnya dicari adalah, bisa jadi pisang dempet mengandung zat tertentu, yang dapat mempengaruhi sel telur pada rahim seorang wanita, lalu akhirnya mengandung anak kembar siam. Yang kedua adalah, bahwa seorang wanita hamil tidak boleh makan buah nanas. Mitosnya nanas dipercaya sebagai buah yang dapat membuat seorang wanita yang sedang hamil keguguran. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, bahwa dikatakan cerita tersebut tidak benar. Akan tetapi ilmu pengetahuan juga memiliki kemungkinan untuk salah. Bagaimana jika ada wanita hamil yang makan buah nanas dan tiba-tiba keguguran? Yang menanggung deritanya, jelas seorang wanita yang keguguran, dia yang akan menanggung kesedihan, apalagi jika itu adalah anak pertamanya. Jadi sebaiknya patuhi saja cerita warisan leluhur, yang mengatakan bahwa tidak boleh makan nanas pada saat sedang hamil. Karena jika hanya ingin vitamin C, sangat melimpah buah yang lain, tidak harus pada saat sedang hamil makan buah nanas. Yang ketiga adalah, tanaman pohon buah yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Pohon dengan buahnya yang berwarna merah, yaitu pohon buah delima. Berdasarkan kepercayaan dari ilmu Feng Shui, tanaman dengan buahnya yang berwarna merah ini, dianggap sebagai lambang kesuburan, umur panjang, rezeki melimpah dan kemakmuran. Buah delima warna merah ini adalah salah satu buah yang sering dihadirkan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Ilmu Feng Shui adalah ilmu yang berasal dari kepercayaan masyarakat Cina, yang ilmu tersebut sampai saat ini masih terus digunakan. Dalam ilmu Feng Shui, buah delima tidak hanya sebagai buah yang melambangkan kesuburan, melambangkan panjang umur, dan melambangkan kemakmuran. Sebagian masyarakat di negeri Cina mempercayai bahwa pasangan pengantin baru, supaya cepat memiliki keturunan, atau supaya memiliki anak yang banyak, maka calon ibu harus rajin mengonsumsi buah ini, yaitu buah delima. Sedangkan untuk yang ingin hidupnya selalu ada dalam keberuntungan, maka bisa menanam pohon delima ini di area depan rumah, karena pohon delima disimbolkan sebagai lambang kemakmuran. Itulah sebabnya, banyak yang percaya bahwa pohon delima merupakan salah satu dari jenis pohon pembawa hoki, tanaman penolak kesialan, tanaman pembawa rezeki bagi penanamnya. Yang keempat adalah pohon tua yang sudah lapuk, pohon yang batangnya growong, yang dianggap bisa membuat orang kesambet. Pasti sudah banyak yang sering mendengar bahwa ada orang kesambet. Kesambet adalah orang yang dianggap kerasukan setan, orang yang dianggap ketempelan arwah penasaran. Orang yang sedang kesambet, bicaranya akan ngeromet tidak karuan, badannya gemetaran, menggigil ketakutan, karena dalam penglihatannya dibayangi oleh makhluk yang mengerikan. Biasanya terjadi ketika berjalan masuk ke dalam hutan, lalu beristirahat di sebuah pohon besar yang lapuk. Atau pohon yang berlubang besar di batangnya, pohon growong istilah dalam bahasa Jawanya, dan lalu kesambet. Sebenarnya kejadian itu bukan karena kerasukan setan, tapi karena pohon besar yang lapuk,
dan berada di tempat yang lembab, maka pohon tersebut akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka gejalanya adalah badan panas, terganggunya fungsi otak, lalu berhalusinasi seolah melihat hantu dengan nyata di depan matanya. Jadi apabila berjalan di hutan, hindari beristirahat di tempat lembab yang ada batang kayu lapuknya. Apabila di rumah banyak sampah daun dan batang kayu yang lapuk, sebaiknya segera dibersihkan, supaya sampah daun dan batang kayu lapuk tersebut tidak mengeluarkan gas karbon monoksida. Rumah yang lama dibiarkan kosong, rumah terbengkalai, biasanya di dalamnya juga akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Itulah penyebab dari orang yang masuk ke rumah tua, akan berhalusinasi seolah melihat makhluk halus. Dan itulah asal-muasal dari rumah dibiarkan lama kosong lalu menjadi angker. Karena yang disebut angker, tidak selalu berkonotasi kepada hantu. Jadi apabila akan masuk ke rumah tua, rumah yang tertutup rapat lama tidak ada penghuninya, maka sebelum masuk ke dalam rumah, buka semua jendela dan pintunya. Yang kelima adalah tanaman hias myrtle atau murad. Tanaman murad biasa digunakan untuk dibuat henna atau bubuk mehadi. Bunga myrtle atau juga disebut dengan pohon murad, dipercaya sebagai tanaman pembawa sial, apabila ditanam di depan rumah. Menurut Feng Shui, pohon murad merupakan pohon yang auranya dapat menarik roh jahat. Tanaman murad dipercaya sebagai tanaman yang cocok ditanam dibudidayakan tidak di depan rumah, bisa ditanam di belakang rumah atau ditanam di kebun. Yang keenam adalah bunga yang dipercaya baik untuk ditanam di depan rumah, yaitu bunga kamelia. Konon makna dari kamelia adalah lambang dari penyatuan satu pasang kekasih. Bunga ini dipercaya dapat melanggengkan ikatan hubungan rumah tangga. Bunga yang dipercaya dapat membuat penanamnya terhindar dari masalah keluarga yang berakibat pada perceraian atau perpisahan. Bunga kamelia banyak ditanam di negeri Jepang. Pada zaman dulu para wanita di Jepang sering menggunakan minyak dari bunga kamelia. Minyak dari bunga kamelia digunakan untuk menyehatkan rambut, maka tidak heran jika rambut perempuan Jepang sangat lembut, seperti wanita yang memakai sampo idaman lain. Bahkan sampai saat ini, minyak bunga kamelia masih ada, dan digunakan oleh wanita di negara Jepang. Yang ketujuh adalah, pohon yang dipercaya ditempati oleh makhluk halus pencuri janin ibu hamil, yaitu pohon aren. Pohon aren adalah pohon penghasil kolang-kaling, buahnya yang berwarna hijau inilah, yang diolah dijadikan kolang-kaling. Dan ijuk dari pohon aren juga banyak dijual, untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang-kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira, untuk dijadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus bernama Caruluk. Hantu Caruluk adalah hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Bukan tidak boleh menanam pohon aren, maksudnya hanya tidak boleh ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanamnya sebaiknya ditanam di kebun atau ditanam di ladang. Yang kedelapan adalah salah satu bunga yang disukai penguasa Laut Selatan, yaitu bunga melati. Bunga melati dipercaya sebagai bunga yang disukai Nyai Roro Kidul. Konon katanya Nyai Roro Kidul suka memakan bunga melati mentah. Tujuannya supaya penguasa Laut Selatan ini bisa terlihat tetap cantik dan awet muda. Dalam sejarah versi cerita rakyat, Nyai Roro Kidul adalah ratunya para makhluk halus. Wanita yang hidup di alam lain, dipuja oleh orang yang ingin hidup kaya raya, dan oleh mereka yang ingin kekuasaan atau jabatan. Bunga melati dipercaya sebagai bunga pembawa rezeki, bunga yang baik ditanam di depan rumah. Tanaman bunga melati termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah.
Karena itulah tanaman ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Jadi jika menanam bunga melati di halaman rumah, harus rajin memangkas mengurangi cabang batangnya, dan rajin membersihkan bagian bawah dari tanaman ini. Supaya tidak dijadikan sarang binatang melata, yaitu ular. Yang ke-9 adalah, salah satu bunga yang menjadi lambang cinta dan kasih sayang, yaitu bunga peoni. Bunga peoni umumnya terlihat di karangan bunga pernikahan, dan bunga peoni memiliki hubungan dengan budaya tradisi Tionghoa seperti tradisi Tahun Baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata peoni artinya adalah paling cantik. Dengan memberikan bunga peoni kepada wanita, maka itu artinya telah menyanjung wanita tersebut, bahwa dirinya adalah makhluk yang paling cantik, yang telah Tuhan ciptakan di bumi. Apabila ditanam di depan rumah, di halaman atau di teras rumah, maka bunga ini melambangkan keharmonisan rumah tangga. Yang ke-10 adalah, bunga bakung atau bunga lili. Bunga lili melambangkan kemurnian dan kelembutan. Bunga lili putih melambangkan kesederhanaan dan kepolosan, sedangkan bunga lili yang berwarna kuning melambangkan rasa sayang. Apabila bunga lili putih dan bunga lili kuning ditanam di halaman rumah, maka dianggap sebagai lambang rasa sayang dan rasa cinta, dan penanamnya dipercaya akan terhindar dari masalah keluarga. Yang ke-11 adalah, tanaman yang katanya baik ditanam di tempat usaha. Sangat baik ditanam di dalam pot, dan diletakkan di sebelah kanan halaman warung atau toko, yaitu tanaman bambu kuning. Banyak yang percaya bahwa bambu kuning dapat menangkal orang jahil, yang mengirimkan ilmu hitam ke tempat usaha. Yang ke-12 adalah, pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan, untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya, bahwa pohon sukun, merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon, yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan, untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun, akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang ke-13 adalah, tanaman yang bernama Sri Rezeki. Sesuai namanya tanaman ini dipercaya dapat mengundang rezeki. Konon katanya tanaman ini sangat baik ditanam di halaman warung atau toko. Jika ditanam di depan warung atau toko, tanaman ini bisa menjadi penglarisan dalam berdagang. Yang ke-14 adalah, tanaman hias yang bernama sirih gading. Tanaman hias sirih gading, dipercaya sebagai tanaman yang dapat menolak ilmu hitam. Konon katanya tanaman sirih gading, adalah tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus. Tanaman hias sirih gading, sangat baik ditanam di depan rumah, ditanam di gantung di teras rumah. Yang ke-15 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan, dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga, berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda, dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih, melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan, atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-16 adalah, tanaman hias bunga soka. Banyak yang percaya bahwa tanaman bunga soka, dianggap sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman penolak kesialan. Selain itu tanaman bunga soka, juga dipercaya, dapat memancarkan aura kasih sayang bagi pemiliknya. Sehingga pemilik rumah yang menanam bunga soka ini, akan disayangi oleh tetangga. Tanaman hias bunga soka sangat baik ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah, pohon buah yang katanya pamali, atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur.
Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.